Makassar dikenal sebagai salah satu kota terbesar, sekaligus ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota yang identik dengan Coto Makassar dan Pantai Losari ini ternyata pernah mengalami dinamika pergantian nama. Dari mulanya bernama Makassar, berganti menjadi Ujung Pandang, hingga menjadi Makassar kembali. Mengutip buku Menuju Puncak Kemegahan Sejarah Kerajaan Majapahit 2005, nama Makassar sudah disebutkan dalam Pupuh 14/3 Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca abad ke-14 sebagai daerah taklukan. Sedangkan penggunaan Ujung Pandang untuk menggantikan nama Kota Makassar baru terjadi pada tanggal 31 Agustus 1971. Pada aspek politik, pergantian nama itu karena Makassar adalah sebuah suku. Padahal tidak semua penduduk Kota Makassar adalah anggota etnik Makassar. Kota tersebut terlihat dari data makassar.co.id antara tahun 1930-an sampai tahun 1961. Jumlah penduduk meningkat dari kurang lebih 90.000 jiwa menjadi hampir 400.000 jiwa orang. Data itu juga menyebutkan bahwa lebih dari pada setengahnya pendatang baru dari wilayah luar kota Makassar. Karena itu, pergantian nama kota menjadi Ujung Pandang berdasarkan julukan Ujung Pandang yang selama berabad-abad lamanya menandai kota Makassar bagi orang pedalaman di era dirasa ideal. Nama Ujung Pandang diketahui merupakan nama sebuah kampung dalam wilayah kota Makassar. Akan tetapi, sejak awal proses perubahan nama Makassar menjadi Ujung Pandang mendapatkan banyak protes dari kalangan masyarakat. Dilansir dari majalah Tempo, 3 cendekiawan dari kota itu, yakni Andi Zainal Abidin Farid, Mat Tuluada, dan Hade Mangemba, kemudian mengeluarkan petisi Makassar pada pertengahan Juli 1976. Petisi yang ditujukan kepada wali kota Daeng Patompo dan DPRD Kota Madia Ujung Pandang itu meminta agar dalam waktu singkat nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Makassar. Berdasarkan penemuan, keyakinan, dan tanggung jawab kami, baik secara bersama-sama maupun masing-masing, kota ini bernama Makassar. Demi ketulusan dan hasrat kita, semua untuk menegakkan kejujuran dan keluhuran, namanya Makassar. Demikian bunyi petisi tersebut. Direktur Lembaga Sejarah Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, Hamsa Daeng Mangemba, mengatakan nama Makassar lebih ideal dipakai. Dari segi ekonomis, perubahan menjadi Ujung Pandang justru merugikan daerah Sulawesi Selatan, sebab pelabuhan-pelabuhan untuk barang ekspor memakai cap Makassar. Pun dari segi historis, nama Makassar lebih tepat, ujarnya kepada Tempo. Barulah pada tahun 1999, kota Ujung Pandang berubah namanya kembali menjadi Makassar. Tepatnya 13 Oktober berdasarkan peraturan pemerintah nomor 86 tahun 1999. Sesuai Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, pemerintah daerah yang digantikan dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Wilayah kota Makassar bertambah kurang lebih 4 mil ke arah laut, setara dengan 10.000 hektar, sehingga seluruh daratan dan lautan seluas 27.577 hektar. Ujung Pandang atau lebih dikenal dengan Kota Makassar. Kota Makassar sebuah kota madya dan sekaligus ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar memiliki bangunan-bangunan bersejarah yang bisa dinikmati bukan hanya untuk orang Indonesia saja, tetapi banyak wisatawan asing
yang juga bisa berkunjung langsung ke tempat ini. Banyak situs-situs sejarah yang bisa dikunjungi di tempat ini. Salah satunya yaitu Benteng Rotterdam. Benteng ini awalnya dibangun pada tahun 1545 oleh Raja ke-9 Goa yang bernama Dain Matanre Karangtumapa Resi Kalona. Situs ini kemudian diserahkan kepada VOC Belanda di bawah perjanjian Bungaya 1667 untuk diduduki. Benteng ini memiliki 6 base station dan dikelilingi oleh dinding setinggi 7 meter dan parit sedalam 2 meter. Benteng ini kemudian digunakan oleh Belanda sebagai pusat penampungan rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Benteng ini juga merupakan markas militer dan pemerintahan daerah Belanda hingga tahun 1930-an. Pada tahun 1937, kepemilikan Benteng Rotterdam oleh pemerintah Hindia Belanda diserahkan kepada Yayasan Benteng Rotterdam. Benteng ini terdaftar sebagai bangunan bersejarah pada tanggal 29 Mei 1940. Benteng ini dipugar secara ekstensif pada tahun 1970-an dan sekarang menjadi pusat budaya dan pendidikan, tempat untuk berbagai acara musik dan tarian, serta tujuan wisata. Benteng Rotterdam dibangun di lokasi yang sebelumnya juga merupakan benteng yang disebut Ujung Pandang. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 sebagai bagian dari pembangunan program benteng yang dilakukan oleh penguasa Makassar untuk memperkuat pertahanan. Benteng aslinya bernama Jum Pandang. Diperkirakan dinamai dari nama pohon pandang yang tumbuh di sekitarannya. Menjadi asal-muasal nama kota Ujung Pandang, nama lain dari kota Makassar. Pada tahun 1667, Benteng Ujung Pandang diserahkan kepada Belanda sebagai bagian dari perjanjian Bungaya. Setelah kekalahan Kesultanan Goa dalam peperangan Makassar, pada tahun-tahun berikutnya, benteng dibangun kembali secara keseluruhan atas prakarsa Laksamana Belanda, Cornelis Spieman, untuk menjadi pusat kekuasaan kolonial Belanda di Sulawesi. Benteng itu berganti nama menjadi Benteng Rotterdam, dinamai dari kota tempat lahir Spieman, Rotterdam, pada tahun 1673 sampai 1679. 5 base station benteng ini memiliki bentuk seperti penyu, dan bentuk itu bertahan hingga kini. Oleh karena itu, benteng ini diberi julukan Benteng Penyu. Batuan yang digunakan untuk membangun benteng ini diambil dari pegunungan karst yang ada di Maros, batu kapur dari Selayar, dan kayu dari Ternate dan Bantaeng. Setelah Perang Jawa 1825 sampai 1830, Pangeran Diponegoro dipenjara di benteng tersebut. Setelah diasingkan ke Makassar pada tahun 1830 hingga kematiannya pada tahun 1855. Benteng ini juga dipergunakan sebagai kamp tawanan perang Jepang selama Perang Dunia Kedua. Benteng Rotterdam tetap menjadi markas militer dan pemerintahan Belanda hingga tahun 1930-an. Setelah tahun 1937, benteng tersebut tidak lagi digunakan sebagai pertahanan selama pendudukan Jepang yang singkat. Benteng ini digunakan untuk melakukan penelitian ilmiah di bidang linguistik dan pertanian. Pada tahun 1970-an, benteng ini dipugar secara besar-besaran. Benteng Rotterdam terletak di pusat kota Makassar. Benteng ini berbentuk segi panjang dan dikelilingi tembok setinggi 7 meter. Awalnya dilengkapi dengan 6 selokoh
atau base station. 5 di antaranya terlihat seperti base station Bonnie, dinamai dari kerajaan Bone di barat. Base station Buton dari Kesultanan Buton di sebelah barat laut. Base station Batjang dinamai dari Kepulauan Bacan di barat daya. Base station Mandasar di timur laut, dan base station Ambonia dinamai dari Ambon di sebelah tenggara. Benteng ke-6 base station Ravelin sudah tidak ada lagi. Kelima base station ini merupakan sekutu loyal VOC Belanda di masanya seperti Bone, Buton, Bacan, Mandrayasha, dan Ambon yang menikmati hasil bersama Belanda. Beberapa benteng yang masih berisi meriam dimungkinkan untuk berjalan di sebagian besar benteng. Dahulu terdapat jaringan parit sedalam 2 meter yang mengelilingi benteng, namun kini hanya parit di bagian barat daya yang masih dapat terlihat. Di dalam benteng terdapat 13 bangunan. 11 di antaranya adalah bangunan asli benteng abad ke-17. Sebagian besar kondisinya masih bagus. Di tengah benteng terdapat bangunan gereja, beberapa bangunan di sepanjang dinding utara dan selatan masih ada. Bangunan di sepanjang dinding utara merupakan bangunan tertua, berasal dari tahun 1668. Seperti rumah kediaman gubernur, pedagang senior, kapten, prendikat, dan sekretaris, serta beberapa bangunan penyimpanan senjata. Kediaman gubernur di sudut paling barat laut dijuluki sebagai rumah Spilman. Walau Spilman sendiri tidak pernah tinggal di rumah itu digunakan gubernur Sulawesi Selatan hingga pertengahan abad ke-19 ketika ia pindah ke villa yang lebih nyaman di Jalan Ahmad Yani. Rumah Spilman sekarang menjadi bagian dari Museum La Galigo. Museum La Galigo mengoleksi beberapa magalit persenjataan dari Watampone seperti senjata kuno, koin, kerang, perkakas, sketsa, dan perangko. Bangunan-bangunan di dinding selatan yang dulu merupakan sebagai tempat penyimpanan yang kini dimuseumkan, yang menampilkan kesenian lokal dalam menenun sutra, pertanian, dan pembuatan kapal. Barak di tembok timur sekarang menampung perpustakaan kecil, menampilkan buku-buku kuno yang sebagian besar memiliki milik pendeta Mates, seorang misionaris di abad ke-19. Terdapat juga para kapal kapten VOC dan manuskrip lontar. Departemen Arkeologi bertempat di bekas gedung kepala administrasi VOC. Lantai dasar bangunan yang terletak di sudut tenggara benteng ini dulunya adalah penjara. 2 bangunan lainnya di dalam benteng Rotterdam dibangun oleh Jepang selama masa kependudukan Jepang. Stasiun di barat daya terdapat penjara di mana Pangeran Diponegoro dipenjara hingga akhir hayatnya. Sekian informasi dari saya Dian Nugraha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.